Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Ibu pada pelajaran IPA. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang apa itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi, gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh dari cahaya matahari yang akan terpancar ke bumi. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Nah, terdapat 3 kemungkinan gerhana matahari. Yang pertama, bagian yang terkena bayangan inti atau umbra dikatakan akan mengalami gerhana matahari total. Kemudian yang kedua, bagian bumi yang terkena bayang-bayang tambahan atau penumbra itu dikatakan mengalami gerhana matahari sebagian. Kemudian, bagian bumi yang mengalami perpanjangan bayangan inti atau umbra negatif dikatakan mengalami gerhana matahari cincin. Nah, ini adalah gambar skema dari gerhana matahari. Urutannya, jadi urutannya adalah matahari, bulan, dan bumi. Nah, ini yang dinamakan dengan penumbra, ini yang dinamakan dengan umbra tadi ya. Nah, karena ada 3 kejadian pada gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, itu ketika piringan matahari itu ditutupi seluruhnya oleh piringan bulan. Jadi bayangan bulan ini akan menutupi seluruh dari piringan matahari. Kemudian ada juga gerhana matahari sebagian, itu adalah piringan bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Kalau untuk gerhana matahari cincin, itu ukuran bulan lebih kecil daripada ukuran matahari. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk gerhana total itu terjadi apabila saat puncak gerhana atau piringan masih ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sedikit berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi dan bulan, dan juga bumi ke matahari. Nah, ini yang terjadi apabila terjadi gerhana matahari total. Tadi, untuk gerhana matahari sebagian, itu terjadi ketika piringan bulan itu hanya menutup sebagian dari matahari. Maka itu pada gerhana ini selalu ada bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh bulan. Jadi menghasilkan gerhana matahari sebagian. Ini hasilnya untuk gerhana matahari sebagian. Nah, yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Ini terjadi saat puncak gerhana sama dengan matahari total, namun hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Hal ini terjadi itu karena piringan bulannya lebih kecil daripada piringan matahari, maka yang terlihat hanya sebagian dari matahari dan berbentuk cincin. Kemudian ada gerhana hibrida, itu bergeser antara gerhana total dan gerhana cincin.
pada titik tertentu itu pada bumi, gerhana ini muncul gerhana total, ini ya. Namun pada titik-titik lain juga muncul gerhana cincin. Ini yang gerhana total, ini yang gerhana cincin. Nah, namun untuk gerhana hibrida ini relatif jarang terjadi juga. Yang sering terjadi hanya gerhana total, sebagian juga cincin. Selanjutnya ada gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu terjadi saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Jadi ketika terjadi gerhana bulan itu bumi, matahari, dan bulan berada pada satu garis yang sama. Nah, itu sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi, sehingga bumi berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Itu sama dengan gerhana matahari tadi, ada umbra, ada penumbra. Gerhana bulan muncul bila bulan sedang berposisi dengan matahari, tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang eklipta sebesar 5 derajat, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut dengan node, yaitu titik di mana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan berposisi pada node tersebut. Nah, bulan itu membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka, seharusnya jika terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari juga, karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dan bumi. Nah, sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini karena masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, ataupun coklat. Gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang dan tidak berbahaya sama sekali. Berbeda dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Nah, ini adalah skema gambar gerhana bulan. Susunannya adalah matahari, bumi, dan bulan. Kalau gerhana matahari tadi, matahari, bulan, dan bumi. Nah, ini yang disebut dengan penumbra. Yang di tengah adalah umbra. Nah, ini ketika nanti bulan berada pada posisi nomor 3, itu akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian kalau berada pada 2 ataupun 4, itu akan terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, ini adalah jenis dari gerhana bulan. Untuk gerhana bulan total itu terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi, maka warnanya akan menjadi suram di umbra bumi ya.
ini akan terjadi gerhana bulan total. Nah, kalau gerhana bulan sebagian itu terjadi jika separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi, sedangkan separuh lainnya berada pada penumbra. Maka bulan kelihatan bersinar sebagian tadi atau berada di 2 atau posisi 4, itu terjadi gerhana bulan sebagian. Kemudian ada juga gerhana bulan penumbra. Gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Warna bulan hampir sama dengan warna bulan yang cerah. Gerhana bulan terjadi pada malam hari dan saat bulan purnama. Namun, tidak setiap bulan purnama selalu terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam setahun. Ini adalah hasil dari gerhana bulan penumbra. Nah, sekian dulu untuk materi gerhana matahari dan gerhana bulan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.